Gusti Nurul, wanita idaman para pembesar bangsa. Jika kita bicara soal sejarah, kita akan menemukan sosok wanita cantik bernama Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamarir Ngasarati Kusumawardhani. Wanita berpendidikan di eranya ini lebih dikenal dengan nama Gusti Nurul. Ia merupakan seorang putri Mangkunegara VII yang lahir pada 17 September 1921 silam. Sosoknya dikenal luas memiliki kecantikan yang luar biasa dan dikenal sebagai kembang Mangkunegaran. Gusti Nurul merupakan salah satu orang Indonesia yang wajahnya pernah masuk dalam majalah legendaris Life terbitan Amerika Serikat. Tepatnya pada 25 Januari 1937 atau terbitan ke-25. Majalah tersebut memajang foto Gusti Nurul tengah menari di hari pernikahan Putri Yuliana dan Pangeran Bernard. Acara pernikahan tersebut diadakan pada 6 Januari 1937. Saat itu Gusti Nurul masih berusia 15 tahun. Ia menari di hadapan Ratu Belanda beserta pejabat-pejabat dan tamu kenegaraan. Setelah wajah cantiknya terpampang di majalah mancanegara, sontak nama dan kecantikannya tersebar luas baik di wilayah Hindia Belanda, nama Indonesia dulu, dan di luar Hindia Belanda. Kecantikannya yang tersohor ini kemudian membuat banyak tokoh besar bangsa jatuh hati dan berminat meminangnya. Sebut saja misalnya nama Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Raja Kesultanan Yogyakarta itu pernah bermaksud meminang Gusti Nurul pada saat sang ayah, Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegara VII masih hidup. Namun Gusti Nurul terang-terangan menolak pinangan sang Raja Yogyakarta itu. Alasannya cukup diplomatis. Ia memiliki prinsip bahwa pantang baginya seorang perempuan berpendidikan tinggi di zaman itu dimadu seperti yang dialami Kartini. Selain Sri Sultan Hamengkubuwono IX, beberapa pangeran dari Keraton Surakarta juga pernah menambatkan hati kepadanya. Salah satunya adalah Kolonel Gusti Pangeran Haryo Jatikusumo, mantan Kepala Staf Angkatan Darat Pertama Indonesia. Namun Gusti Nurul tetap teguh menolak lamaran itu karena sang pangeran sudah beristri. Di luar deretan bangsawan tersebut, Soekarno juga sempat mengutarakan keinginannya untuk mempersunting sang primadona Mangkunegaran kala itu. Bahkan Sultan Syahrir juga ikut bersaing mendapatkan hati Gusti Nurul. Berhasilkah mereka mendapatkan hati Gusti Nurul? Tentu saja tidak. Walau dia mendapat banyak hadiah seperti sutra, tas atau jam tangan, Gusti Nurul tetap menolak semua pria yang mengutarakan niat untuk mempersuntingnya. Alasannya masih sama. Selain tidak suka poligami, ia juga tak siap menikah dengan tokoh politik seperti Soekarno dan Sultan Syahrir. Setelah tentara Belanda angkat kaki, wanita cantik ini pernah diundang ke Istana Cipanas. Ia datang bersama ibunya, Gusti Kanjeng Ratu Timur. Di istana, pelukis Basuki Abdullah diminta Soekarno melukis Gusti Nurul. Setelah Gusti Nurul menikah dengan Sudjar Soeharto, Bung Karno sering bilang, "Wah, aku kalah cepat dengan suamimu." Menariknya, di antara sekian banyak penggemar Gusti Nurul, Sultan Syahrir adalah yang paling unik. Syahrir bukan orang Jawa, padahal saingan-saingan Syahrir hampir semuanya pembesar dan bangsawan Jawa. Di masa revolusi, Syahrir adalah Perdana Menteri Republik Indonesia pertama. Setiap rapat kabinet digelar di Yogyakarta, ia selalu mengutus sekretaris pertamanya, Siti Zubaidah Usman, ke Pura Mangkunegaran untuk khusus mengantar hadiah yang dibelinya di Jakarta. Bersamanya juga terlampir sepucuk surat tulisan Sultan Syahrir. Gusti Nurul pun saat itu rajin membalas surat dari Syahrir. Meski tampak jatuh hati, Sultan Syahrir yang dikenal sebagai pentolan Partai Sosialis Indonesia itu tak pernah menyambangi Gusti Nurul ke Pura Mangkunegaran. Sultan Syahrir pernah mengundang Gusti Nurul beserta ibu dan kakaknya ke Linggarjati. Mereka menginap di rumah tempat berlangsungnya perundingan Linggarjati. Setelah Gusti Nurul menikah pun Syahrir tampaknya masih penasaran. Ia bahkan pernah datang ke rumah Gusti Nurul. Hal itu tak lantas membuat sang suami Gusti Nurul cemburu.
Gusti Nurul mengaku, Masku tahu tentang pria-pria yang menaksirku. dari deretan nama-nama besar yang menaksirnya, Gusti Nurul lebih memilih pria dari kalangan orang biasa dan tentunya masih melajang, sesuai prinsip dan kata hatinya. Pria yang beruntung tersebut adalah Raden Mas Sujarso Suryo Sularso atau Kolonel Suryo Sularso. Ia adalah lulusan Akademi Militer Kerajaan Belanda di Breda. Pada Rabu, tanggal 24 Maret 1951 atau ketika berusia 30 tahun, keduanya menikah. Seusai menikah, Gusti Nurul bersama sang suami menetap di Bandung hingga akhir hayatnya. Pasangan ini dikaruniai 7 anak, 14 cucu, dan 1 cicit. Bagaimana, Bray? Wanita idaman banget kan? Tetap pesimis, jangan optimis.